Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan, senantiasa kita doakan para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, bil khusus beliau yang mulia al-mukarram wal muhtaram Abuna al-mahbub Kiai Haji Muhammad Tauhid al-Mursyid Mudirul Ma'had al-Madani Semarang, beserta dengan Ibu Nyai, keluarga besar, dan tentunya juga putri-putri dan putra beliau Kiai Zaki Azizi. Senantiasa mudah-mudahan Allah muliakan, panjang umur, sehat walafiat, berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Guru kita juga, sahabat saya, beliau Kiai Miftah Khatib Am, yang alhamdulillah hari ini membersamai dan seluruh para yai, para muallim, kita doakan semoga Allah muliakan beliau semua. Amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang kita hormati, para santri, putra dan putri Al-Madani, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kita semua yang berkumpul di pondok pesantren ini, mudah-mudahan nanti berkumpul lagi di sorga. Amin ya rabbal. Saya datang bersama dengan istri muda saya, Bu April Jasmine, karena yang tua itu bukan istri saya yang muda saja. Mudah-mudahan Bu April ikut ketularan solehahnya. Amin ya rabbal. Energi yang ada di tempat ini luar biasa, karena menjadi titik pusat komunikasi yang paling indah antara seorang makhluk dengan Khalik, antara seorang hamba dengan penciptanya. Mudah-mudahan hari ini kita semua dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang, sehingga dengan berkah beliau-beliau semua, guru-guru kita, Allah mudahkan segala urusan kita bersama. Amin ya rabbal. Begitu bahagianya ibu dan bapak berada di tempat orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Kalau kelihatan ini red carpet, jalur khusus, jalur langit, kita bersama dengan ordal-ordalnya langit, orang dalam yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap saat, setiap hari, setiap detik bahkan tidak pernah putus menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu, lewat zikir, lewat ibadah, lewat wirid, lewat bacaan-bacaan yang istimewa, yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat Asmaul Husna, yang kita ibu bapak kalau minta tolong cukup dengan satu kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal
ada password. Apa jenenge password? Password. Passwordnya apa? Iya. Meriki. Di sini ya. Nenek-nenek. Padahal ada password. Password itu kata kunci. Kita kalau punya masalah biasanya hanya menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul? Sementara beliau-beliau itu ketika meminta dan memohon menggunakan password khusus. Pernah ke bank? Kalau orang umum biasanya hanya dengan buku tabungan. Tapi kalau orang khusus itu biasanya punya berangkas yang isinya melebihi tabungan itu sendiri. Dan kalau sudah berangkas itu penuh, yang isinya adalah sesuatu yang mahal, umumnya pakai password. Ngebukanya harus dengan kunci. Kuncinya biasanya dalam bentuk angka. Beliau-beliau Masya Allah ahli thariqah, punya jalan khusus. Coba diingat berapa kali kita diminta oleh beliau untuk menyebut password. Loh. Nenek-nenek mau nyeruduk kayaknya. Mau nomprok aja begini. Bu. Jadi jangan pernah mengabaikan soal angka. Baca la ilaha illallah sekian kali, betul? Baca bismillah sekian kali, betul? Baca asmaul husna sekian kali, betul? Angka-angka itu adalah angka password untuk membuka berangkas. Pingsan loh. Bahkan ibu kalau punya tabungan ya, itu nomornya aja beda. Setiap orang punya nomor khusus, punya angka khusus, disebut dengan nomor rekening rezeki. Kalau beda nomornya nggak akan kebuka. Kalau beda angkanya, yo ngono yo. Ora opo? Kebuka opo? Ora iso bukano. Jadi saat beliau-beliau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mengajarkan baca sekian kali, baca sekian kali, baca sekian kali, baca sekian kali, itu adalah angka password untuk membuka karunia Allah Subhanahu. Bayangkan setiap hari apa kita di sini pengajian? Biasanya malam minggu. Setiap malam minggu apa? Kliwon. Kita diajak
oleh beliau mursyid kita untuk membuka berangkasnya Allah Subhanahu. Kalau berangkasnya Paimin, Paijo, Tugimen, Tukiem, Tugino, paling isinya gelang, isinya sayur, isinya logaman. Tapi kalau kiai kita mengajak membuka password berangkasnya Allah, isinya seluruh alam semesta raya. Asik nggak tuh? Jadi ini dulu nih yang mesti dipahamin ya. Jadi saat kiai-kiai kita, mursyid kita, Kiai Haji Muhammad Tauhid mengajarkan baca sekian kali, itu bukan sekedar baca, itu bukan sekedar angka, itu angka-angka khusus untuk membuka perbendaharaan langit dan bumi. Ngono yo. Satu. Jadi biar betah duduk di sini ya. Lama banget dah. Bu, punya suami enggak? Punya suami enggak? Janda ada janda? Percis lagi di depan. Kalau ibu punya suami, tahu nih suaminya nyimpen emas 10 kilo. Kalau gram mah kecil. Suaminya nyimpen emas 10 kilo. 1 kilo sekarang 3 miliar. 10 kilo 30 miliar. Mana janda tadi? Jadi begini, suami ninggalin duit 30 miliar. Ibu ngerti nggak 30 miliar? Banyak. 5.000 juga banyak itu. Tanya aja anak ini. 5.000 banyak kata dia. Suami ninggalin emas 30, adanya di dalam berang, kira-kira dari pagi, siang, sore, malam, kalau perlu 7 hari, kalau perlu 24 jam kali 30 hari, siap nggak kita buka dan bongkar itu berangkasnya? Nggak perlu capek kita pikirin, nggak perlu lelah, kalau perlu nggak makan, sing penting kebongkar. Kuat. Cuman urusan 30 kilo. Pak Ijo ninggalin emas 30 kilo. Kita bongkar 2 bulan juga kita tetap di situ nggak apa-apa. Yang penting emasnya kita ambil. Punya emas, Pak Ino 60 kilo. Kalau yang 30 kilo di dalam berangkas sampai kebuka kita tunggu. Usaha apapun kita lakukan, gak kenal capek, gak kenal lelah. Ini baru la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah. Ya Allah Ustaz. Swallow. Baru la ilaha illallah. Lah, udah lemes. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la
jannah? Tukang sayur bukan. Jannah tukang sayur. Itu Mbak Jannah tukang pecel lagi loh. Dia tahu Jannah tukang sayur. Nah iya tuh Nur Jannah penyanyi Ike. Surga. Suwargo. Yo. Suwargo, surga. Tidak pernah tergambar, tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat keindahannya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang senantiasa berzikir, membangun komunikasi, yang punya password. Kalau surga yang khalidina fiha abada, kekal selamanya, penuh kebahagiaan, tanpa tangisan, tanpa derita, Allah kasih. Apalagi hanya dunyo, hanya dunia yang kalau punya uang 100 juta takut diminta sama yang sebelah. Habis jual tanah dapat 500 juta, takut datang silaturahim pinjem dulu 100. Yang campur sedih, campur takut, kita masih berharap. Sementara dengan la ilaha illallah tadi, kenikmatan kebahagiaan yang tanpa sedih, tanpa tangis, tanpa derita, Allah berikan. Karenanya zikir, wirid di Pondok Pesantren Al-Madani bersama mursyid kita itu dalam rangka membuka kebahagiaan. Kalau cuma sekedar dunia itu biasa, tapi yang dibuka adalah pintu surga. Amin ya Rabbal. Mau masuk surga? Mau berangkat kapan? Ya kalau udah siap kita doain. Biar duluan mau. Enggak ya. Itu. Jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa membangun komunikasi dengan Allah, beliau-beliau yang ada di hadapan kita mengajak kita untuk tenang, rileks, santai, santuy. Nah, santuy itu bahasa dia ini. Santuy, ya, santai. Coba, asik nggak? Punya duit, nggak punya duit, yang penting apa dipikir orang punya duit itu pasti bahagia? Itu kata yang nggak punya duit. Nyari temen aja lu kalau susah. Tapi ternyata bener. Ada orang makin kaya, uangnya banyak, stresnya lebih tinggi daripada seorang tukang beca. Tukang beca itu tidur di terik matahari di atas jok beca 2 jam gak bangun. Padahal kena matahari, kakinya ngangkat ke atas becaknya, nyenyak sampai 2 jam. Ada orang yang punya uang 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Kalau dibelikan kerupuk, insya Allah kita mati kerendam kerupuk.
Wah, 1 triliun. Al-Madani penuh sama kerupuk. Jamaah Al-Madani kerendam kerupuk 1 triliun. Waduh. Tiap malam gak bisa tidur. Insomnia. Banyak pikiran. Takut uangnya habis. Takut investasinya rugi. Takut tidak bisa dapat keuntungan besar. Khawatir. Penuh dengan apapun yang ada dalam pikirannya. Padahal uangnya 1.000 miliar. Ini kalau saya lihat potongan-potongan yang 50 juta aja udah susah ini. Susah 50 juta, tapi 500 juta gampang. Ngono. Rene. Bener gak? Masih bisa ngaji, masih bisa wirid, masih bisa zikir, masih bisa kumpul dengan para ulama, kumpul dengan mursyid, kumpul dengan masyayikh, kumpul di pondok pesantren, kumpul karo aku. Coba tuh yang uangnya 1 triliun, ngajak ketemu susah, ngajak kumpul gak gampang, duduk lesehan begini belum tentu mau. Jangankan berjumpa dengan ulama, berjumpa dengan masyarakat, berjumpa dengan anak istri keluarga saja tidak mudah. Dah, ada lagi yang nyaut. Orang di penjara katanya. Panjang pikirannya. Ini, anak wiridnya panjang. Aku sono langsung. Orang di penjara bagaimana mau ketemu kata dia. Pinter juga nih. Ini karena kebanyakan wirid nih makanya pinter. Cerdas. Ala bidzikrillahi tatmainnul, diajak tenang oleh beliau-beliau. Apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, semua karena izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Tanpa izinnya Allah mending turu. Enak turu ning omah. Turu di rumah enak. Mau ngapain duduk-duduk di sini? Mau ngapain? Ayo pada pulang. Tuh, disuruh pulang aja nggak mau. Karena nikmat. Duduk di ampar semen. Orang kan di apartemen. Ibu di ampar semen. Nikmat. Kalau bukan karena izin kasih sayang Allah, ngapain capek-capek tuker kaki sama yang sebelahnya geser. Aku deh tuh udah tuker kaki. Kesemutan. Untung nggak kegajahan, Bu. Itu yang disebut kebahagiaan. Ngantuk, capek, lelah, duduk di ampar semen. Oh, ternyata ada kenikmatan yang kita rasakan. Auranya betul-betul aura kasih. Kasih sayang. Masya Allah. Masih jomblo. Penuh, penuh kasih, duduk berdampingan, saling cinta, saling sayang. Coba nonton konser,
Ya, udah bayar saling sikut. Konser. Udah bayar main tendang-tendangan, main pukul-pukulan, konser. Tapi hari ini bersama mursyid kita, bersama dengan masyayikh kita, Masya Allah, nggak ada yang saling pukul. Coba saya mau lihat, mungkin ada yang saling pukul di sini. Asik, yang depan, yang tengah, yang belakang, nikmat. Sambil COD-an, ngetik Shopee. Tenang ya, asik ya. Maka jangan tinggalkan majelis ini, jangan tinggalkan thariqah ini, jangan tinggalkan tempat ini bersama dengan ulama kita, masyayikh kita, mendapatkan ketenangan karena menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, saya mau buktikan apakah ini potongan-potongan 50 juta atau ini potongan-potongan 500 juta. Mungkin teman-teman, jadi gini, saya dan Bu April atas restu izin kiai kita, Kiai Tauhid, Kiai Miftah, kita punya program menyekolahkan anak-anak yatim yang miskin. Kalau yatim anak pengusaha mau ngapain disekolahin? Yatim miskin, gak punya duit, punya kemauan sekolah. Tapi sekolahnya bukan di umum. Kalau di umum pemerintah yang bayarin. Tapi di pesantren belum ada program bayaran untuk santri di pesantren. Maka salah satu jalan yang kami ambil dengan ridho izinnya beliau-beliau dan doanya, udah banyak santri-santri yang kita sekolahkan, bahkan sudah lulus. Apa niatnya? Pertama, biar terus tersambung risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Yang kedua, bayangkan setiap akhlak anak-anak kita. Nggak usah cerita baca Qur'annya, nggak usah cerita wirid zikirnya. Dia melangkah aja dengan adab kaki kiri, lalu baca doa masuk WC. Apa doanya? Bis? Hah? Ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu. Masuk begitu enggak? Baru cerita masuk WC, baru cerita masuk, itu ibu bapak udah dapat pahala. Bayangkan berapa kali tuh anak masuk WC sehari. Itu baru WC-nya tuh. Belum dia ke masjidnya, belum dia ngajarnya, belum dia wirid, belum. Wakeh tenan iki. Karenanya kita baca sholawat tim hadroh. Hadroh apa? Hadroh Ustadz hadroh apa? Lu kan calon kiai, penerusnya Abah. Hadroh apa namanya? Sake Hadroh Al-Madani. Yo, mainkan. Sambil nanti ini teman-teman akan berkeliling ya, kita baca sholawat. Boleh yo, sambil kita melepas ngantuk kita, lelah kita. Ayo siapin. Tidur lagi loh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah.
Terus lanjut nih. Sampai pagi. Kirain sampai bawah. Sampai bawah. Oh sampai pagi ya, jangan sampai bawah ya. Keluar minyak lagi ntar kalau sampai bawah. Santri aman santri? Aman ya, Masya Allah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ibu, bu, pernah apa ya? Punya keinginan nggak? Kalau misalnya pengen duit, mintanya ke siapa? Ke suami. Hah? Nggak apa-apa minta doang kan belum tentu dikasih. Ada orang kaya, harus tahu nggak? Oh itu orang kaya, jadi kalau minta duit ya ke dia, karena dia orang sugih, yo orang sugih, orang kaya. Apa panggilannya? Bos, bos, piye bos, kabare bos? Ono duitnya ono. Orang kaya kita kalau mau lagi perlu uang, perlu duit, panggil bos. Padahal dia punya nama. Namanya misal siapa? Paino, yo. Rasimin. Ojo dipanggil Rasimin. Ojo. Bos, piye bos kabare? Wah. Kita kalau punya urusan misalnya keamanan, ketemu dengan jenderal, apa kabar jenderal? Panggil jenderalnya, padahal dia punya nama juga. Tapi waduh, kita ini rumah perlu dijaga, lingkungan harus aman, harus kondusif. Apa kabar jenderal? Apa kabar komandan? Padahal dia punya nama. Indonesia punya presiden yang mengatur semua urusan rakyat-rakyatnya. Tiap ketemu, Pak Presiden, tolong Pak Presiden. Ini Pak Presiden tanah kulo, itu juga anu kulo, itu kulo semua Pak Presiden. Pak Presiden punya nama, tapi dengan menyebut Bapak Presiden itu makin cepat turun tuh pertolongannya. Kita kalau Bapak Presiden Pak Prabowo langsung manggil Pak Prabowo sehat. Beda dengan Pak Presiden sehat. Ada apa rakyatku? Apa? Tak kandangi gue apa? Tak kandake, tak kandake. Allah punya nama. Ya. Tadi tuh saya dengar di YouTube. Masya Allah. Asmaul, panggil kalau mau minta kayak ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya dana. Lu pasang aja aplikasinya sendiri, peleter lu, ya dana, ya Muni, udah kaya diperkayakan, Masya Allah. Ya Rahman, kan biasanya kalau udah bicara ya Rahman, ya Rahim karena apa tuh? Karena lagi dibohongin oleh suaminya. Pas topak. Pas yo. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Kulo, hati kulo. Lu tak amini? Yo. Apa hatiku sedih apa bahasa Jawane? Sakit hatiku loro, telu, papat, kadang 5. Bukan yo. Ya Kowi, wah lagi kesel. Minta penjelasan langsung pusat yang lain. Ya Kowi yang maha kuat. Ya Hayyu. Permintaan ini disesuaikan dengan apa yang kita maksud lewat hajat kita. Bicara kepada Allah dengan nama-namanya. Dan di tempat ini nama-nama disebut
sedoyo pasti panjenengan punya hajat. Ono hajat sing ada yang jomblo, ya waduh, begitu loh. Ya Latif, ya Latif. Dan Allah senang dipanggil dengan nama-nama khusus itu. Asmaul. Allah senang. Itu kayak apa ya? Kita ketika ngechat tuh bukan ngechat. Apa ngechat? Kalau kita misal manggil suami ayang, beda dengan Joko. Ini di Joko. Ngarir, ayang mungkin, anggur. Daerah patah ini ya, lewat sih nempel. Maka insya Allah hajat-hajat panjenengan semua sedoyo Allah Lon. karena panjenengan tak sunati oleh murid kita, oleh masyarakat kita, oleh kiai kita di pondok pesantren ini untuk memanggil dengan panggilan khusus, panggilan istimewa, panggilan yang amat sangat menyenangkan bagi Allah sang pemilik alam semesta. Jadi harus ada passwordnya, harus ada username-nya. Passwordnya apa? Jadi susah. Pakai username-nya. Ya. Mulai aku nggak duit iPhone, belum minta duit, ya Rasul, terus ya. Jadi kalau kita punya hajat apa-apa, maka panggil dengan panggilan khusus. Itu kayak punya paspor tersendiri, itu kayak punya link tersendiri. Kalau kita cuma nelfon bagian ya customer service, semuanya itu nelfon customer service. Tapi kalau sudah masuk divisi, ya divisi susah, ya divisi orang lemes, ya divisi lagi susah bayar utang, ya divisi bohongin tangganya, ya divisi bohongin sama lakinya, ya ini gaya sekali di sini. Telepon, curhat, ya Owi, ya Rani, ya Ali, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Itu maksudnya, jadi maka dengan kita terus berada di dalam doa ini, di dalam majlis ini, insya Allah hajat-hajat kita langsung tersambung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Langsung sambungan khusus, bukan sekedar sambungan umum. Alhamdulillah. Bojoku boleh sini, apa bojo? Kayai, izin kayai, bojoku loh. Dia kenal ya. Apa kan? Oh bojoku loh, aku bojo muda. Ayah, ini nenek-nenek mau kenal. Oh, ibu enak
sudah tua, masa-masa saya sudah ibu lewati. Tapi kan saya tunggu sampai di masa-masa ibu. Ibu sekarang udah umur berapa? Ada yang udah 60, ada lagi malah 70. Saya baru 24. Gila. Nah, bojo aku. Mbak Jasmine. Yo. Alhamdulillah. Iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Bu Nyai, serta ustaz-ustazah yang ada di sini, para santri Al-Madani, piye kabare? Ini santrinya? Ini santri zaman Belanda. Iya, Masya Allah. Itu santrinya banyak yang putih. Itu yang putra. Ini juga yang Masya Allah. Sampai hati buat Bu April dari saya pulang dari Malang. ya. Jadi anak kami 2 yang kecil SD kembar kelas 2 SD loh, kakak-kakak sudah mondok di Jawa Timur, di Malang. Ya. Jadi kalau kamu sudah besar, karena dia Alia masa kalah sama SD. Ya, anak kamu kalau kalian masih pengen pulang dulu, pengen bayangkan anak kecil kamu kelas berapa ya? Kelas 2 SD sama nih. Mondok. Oh enggak kan? Mondok. Mondok enggak? Enggak. Ini anak kami. Kami baru saja 2 April pulang dari Malang langsung ke sini. Saya dari Jakarta mendarat di Semarang, ketemu di jalan janjian. Hai cewek, janjian itu di perempatan gitu. Dia nyamperin saya. Dia kan Masya Allah istri yang buat saya istri yang pintar cari duit. Alhamdulillah. Dimana saya menyimpan selalu ketemu. Itu namanya mencari-cari. Ini istri yang Alhamdulillah diajak itu, Iya. tidak diajak musuh. Harus. Iya toh? Harus. Jadi mendingan saya aja. Baik, Bu Aktif, silakan sampaikan apa yang boleh disampaikan untuk ibu-ibu bapak-bapak. Iya, betul. Ibu bapak-bapak semua. Jadi kalau bahasanya saat ini Allah itu memang punya takdir, betul? Tapi kita punya doa dan usaha, iya kan? Jadi kalau mau takdirnya bisa ke arah kita ingini, kita pengenin, berarti doa itu nggak boleh berhenti, harus terus. Jadi jangan lupa usahanya. Saya teringat dulu di kisah sebelumnya Ustaz Soleh, ya itu makmu loh kalau nonton TV ngeliat Ustaz Soleh bilang gini, ya Allah pengen banget punya menantu tuh Ustaz kayak begitu. Di TV ada saya ditunjuk, saya mau punya menantu seperti itu. Iya. Jadi itu kalau pengen jadikan saya menantu tuh jadi aku orang Malang, orang Semarang. Ya mau udah tua. Jadi itu harapan orang tua atau celotehan orang tua bisa jadi doa buat anaknya. Enggak lama itu Allah bikin Ustaz mengerjakan cinta sama dulu. Oh, ngarang. Iya. Iya ada di Cina. Jadi kan jangan cinta nih. Jatuh dong. Takut di luar. Saya mendingan dengan
ya doanya ibu. Nah, saya itu waktu itu kita soal di sinetron karena masuk sinetron itu takut dia tuh pakai sarung. Ya, takut di sarung itu. Emang aku lucu lah. Masya Allah, sebegitu jodohnya waktu itu saya lagi nyari jodoh, bingung pengen jodoh yang baik, yang soleh, tapi Allah Maha Baik, saya dikasih jodoh yang soleh. Ini namanya soleh langsung. Bukan cuma jelas soleh. Apa yang dikasih? Dulu ini adik-adik perlu dengar. Kenapa tadi saya bilang Allah punya takdir, kita punya doa dan usaha? Karena saat itu saya bilang sama Allah, ya Allah, dari hasil saya kerja, saya pengen berangkat umroh bersama kedua orang tua saya. Nanti di Mekah, ya Allah, saya pengen minta jodoh yang soleh, biar Allah aja yang pilihin. Nabunglah dari situ. Uangnya belum cukup buat pergi umroh bertiga. Ternyata Allah punya rencana lain. Allah kasih cinta di Ustaz Solat untuk saya. Akhirnya Ustaz Solat melamar. Ternyata habis dinikahi dibawa umroh sekeluarga dibayarin. Api toh. Jadi rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Setuju? Dia yang umroh, aku yang umroh. Benar. Jadi begitu sangat nikmat kita hubungannya sama Allah itu sesantai itu, baru niat, baru ikhtiar sedikit dikasih. Bahkan rencana kita itu ada apa-apanya dari rencana Allah jauh lebih indah. Saya nyesel nikah sama Ustaz saya. Iya. Iya betul, kenapa nggak dari dulu? Kalau dulu kan saya masih kawinnya kayak sekalian. Saya kan muda. Iya. Tapi istri saya yang dulu udah meninggal sekarang datang penggantinya. Roh halus. Oh, jadi ini alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang kita bersama. Iya, dan Ustaz Somen ini Bu, Masya Allah kita makanya harus sama suami kita ya Bu. Harus sayang, kalau suami pulang masih dicium tangannya. Cium, bolak-balik. Habis itu jangan lupa dipeluk suaminya. Waduh, dipeluk. Awas hati-hati suami. Ya, gimana sih Ibu? Ibu jangan gitu Bu, jangan suka sama kayak saya. Jadi dipeluk, dilayani, dirawat. Saya suka berpikir, ya Allah, Masya Allah, saya juga suka sama Allah. Kenapa? Karena saya melihat dan melihat dia. Kalau orang tua berpikir dua-duanya apa? Yakin dia tuh anak kecil. Ya, yakin kiatmo. Apa itu? Anak yakin seumuran layakmo. Masya Allah. Tadi saya cerita tentang doa orang tua yang merupakan penentukan aja Allah ijabah. Maka kita sebagai orang tua yang harus jaga lisan kita. Pokoknya soal apapun yang diem. Atau kalau nggak bisa diem, pokoknya harus dikeluarin. Kalau anaknya ada berbuat yang kita nggak suka bilang. Jadi Presiden Republik Indonesia kamu. Begitu. Biar anak-anak ibu nanti bisa mengeluarkan inti. Makan bareng gue. Jadi gitu. Kita keluarin kata-kata yang bagus. Saat kita yang rumah, kesel banget, hati-hati. Karena orang tua bisa jadi ijabah. Maka kita keluarkan kata-kata yang bagus. Baik. Bagaimana kalau doa anak untuk orang tuanya, Bu? Sama mustajab. Masya Allah. Jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua iya. itu doanya mustajab. Sebagaimana gue Al-Qurni ya dapat penghargaan dari Nabi, dimintakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar. Itu doanya mustajab karena dia punya amanah. Dia enggak ini tak ambil di TikTok. Jadi
mustajab itu anak-anak yang nih santri-santri nih, masya Allah, sangat-sangat mustajab kalian ada di mondok ini, karena kalian mondok di sini. Salah satu kenapa kalian mau, karena ini menyenangkan hati ibu, hati bapak. Ya, dulu saya juga waktu SD juga mondok di Mangkau Pisang, terus Sedayu, Jawa Timur. Waktu itu saya karena nakal, makanya di mondok. Jadi alhamdulillah. Kalau saya pondoknya pesantren dan rock and roll. Oh iya, pesantren rock and roll. Pesantren dan rock and roll aja dapat jodoh Ustaz. Gimana kalau pondok kayak begini? Biar dapat suami yang soleh semuanya, yang baik, yang rezekinya berlimpah, bisa ajak orang tua naik haji. Amin. Doakan untuk orang tuanya. Kangen sama orang tua di rumah. Kangen sama masakan orang tua. Masya Allah. Saya itu tadi mau pulang karena saya nangis karena masih 8 tahun. Nangis 1 jam lagi. Saya bilang, "Nak, mau kamu minta mami 1 jam lagi di sini, waktu akan cepat berlalu." Jadi, nggak perlu disedih. Alhamdulillah mami sama ayah masih ada di dunia ini. Patut disyukuri. Ada yang orang tuanya udah nggak ada. Apakah dia nangis setiap hari? Enggak. Dan kalian ada di pondok ini adalah tempat yang spesial. Kalian ditakdirkan untuk jadi yang hebat, anak-anak yang kuat, aku ngesok ngajar full loh. Nanti Allah menjaga doa-doa kalian di sini. Bersama para kiai, ibunya, ustaz serta ustazah kalian di sini menuntut ilmu yang terbaik dan sudah Allah arahkan untuk kalian yang terbaik. Jadi saya selalu ngasih support ke anak saya. Nggak usah nangis. Kita insya Allah dikasih takdir yang baik dan bisa berjumpa lagi. Maka salah satu doa saya, ini ada salah satu wujud doa saya, bukan? Oh ini. Ibu tahu Kosma? Tempat Kosma. Bukan. Ini minuman air pH tinggi. Ini salah satu harapan saya karena orang tua saya 2024 lalu lumpuh udah dibawa ke dokter, terus ya memang kayak ibu begini. Kalau Nggak tahu. bangun dari apa duduk di lantai nggak sakit lututnya ya. Kalau ibu-ibu pada sakit nggak lututnya? Sakit. Jadi saya 70 tahunan, lutut sakit didiemin tahu-tahu lumpuh. Dibawa ke dokter ya harus pakai kursi roda atau kalau berdiri harus pakai tongkat. Tapi kalau sakit nggak boleh dipaksa duduk lagi. Nanti jadi lumpuh permanen. Dan alhamdulillah saya tanya, nah ini Kosma, saya berdoa sama Allah minta ya Allah kondisi prima. Jadi ada doa di sini supaya orang tua saya bisa jalan lagi dan alhamdulillah tahun ini 78 tahun umurnya minum Kosma setiap hari. Sekarang jalan udah nggak pakai tongkat lagi. Dan ini sudah legal dari pemerintah. Oh iya. Jadi ini memang saya produksi spesial untuk orang tua saya. Jadi sudah ada BPOM-nya, sudah ada halal SMI dan dinyatakan di Lab Indonesia adalah ini healthy water. Ini harganya satu botol memang berbeda dengan yang lainnya karena ini pH tinggi. Jadi satu botol ini harganya 10.000 dan alhamdulillah dari ibu saya mulai pakai Kosma, terus banyak lagi teman-teman yang pakai. Jadi kalau ada yang keluar, ada nggak yang kolesterol, darah tinggi, asam urat, asam lambung, diabetes, dan alhamdulillah banyak yang sudah menggunakan Kosma karena ini Kosma sudah tahun kedua. Termasuk di Pasuruan ada yang Iya. Alhamdulillah tidak sampai seminggu normal kembali. Iya, alhamdulillah jadi testimoninya banyak banget. Dan silakan yang mau kalau nanti beli satu dus, berarti satu dus isinya 18, harusnya 180.000 tapi di diskon. Jadi 150.000. Gitu ya Ibu. Semoga bisa jadi jalan terapi untuk kita semua untuk menuju sehat. Ya, jadi adik-adik juga ini bagus loh buat glowing. Wow, glowing. Ya. Kalian ini generasi skincare, ini sudah generasi fresh care. Ini sudah.
Jadi dicoba. Saya juga anak-anak di pondok saya bawa ini alhamdulillah karena memang bagus kalau lagi ada yang flu, yang batuk gitu ya radang jadi cepat banget minum ini insya Allah reda dalam sehari 2 hari. Ini kayaknya udah pernah ya. 15. Ini jam 11:30. Insya Allah mudah-mudahan tetap jos ya. Nanti tentu akan ada mungkin sambutan atau dua kata atau doa dari kita dari Gusti kita. Beliau mulai hasil lagi ya nanti sampai tuntas supaya berkahnya sempurna. Amin ya robbal. Jadi buat yang ini mangga monggo ya silakan. Ini oleh-oleh dari buah hati bawangnya hanya 50-80 gitu. Karena ini bukan jualan ya Bu, tapi dagang. Bukan karena ini bermanfaat, jadi coba ya kan. Karena alhamdulillah yang di Lampung TBC udah sesak nafas suaranya hilang dan saya cuma bilang ya Bismillah aja coba dan iya. Yang di Alhamdulillah banyak yang menikmati dan terbantukan gitu, jadi makanya saya selalu bawa karena dia dicoba nanti kalau kehabisan atau nggak kebagian atau mau beli lagi bisa beli di Shopee atau di TikTok di sana ada. Baik, jangan kemana-mana. Saya akan menyerahkan kepada guru kita juga, Kiai Muhammad Tauhid. Tentunya saya akan izin kembali ke depan, ya. Oke, ibu-ibu. Kamu ya. Terima kasih. Astagfirullah. Terima kasih buat Yasmin. Astagfirullah. Silakan Tuhan. Sama. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, kita semuanya, waktu dua yang berpisahkan kita, insya Allah, tunjukkan yang pertama semoga bisa berkelanjutan. Terima kasih kekurangan saya dan kami langgakan, yang kita bagi maaf dan sebagainya. orang tak display lagi pay di badan ini yang mata ini terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok api keren ini jangan apa? Donasi akan sampaikan kepada beliau mewakili Muhammad Tauhid Al-Bidin. Sekali kita lihat orang-orang astagfirullah. Mana dia mana? Apa? Ini nak main Untuk kami sebelumnya hanya ada pengenalan dari dia kami berdiri apabila ada kesalahan mau dimaafkan.
Maupun beliau Bapak Haji Muhammad Taufi Rizki, kami persilahkan Bapak Ustaz Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين